Halo semuanya, selamat datang di sesi Kupas Tuntas kali ini. Pernah kepikiran gak sih ada satu fenomena tak kasat mata di sekitar kita yang diam-diam ngendaliin banyak hal? Mulai dari suara obrolan kita sehari-hari sampai gempa bumi dahsyat yang bisa mengguncang dunia. Nah hari ini kita bakal ngebongkar habis-habisan misteri dan kekuatan tersembunyi dari yang namanya gelombang mekanik. Yuk langsung aja kita mulai. Sebelum kita masuk ke teori-teori fisika yang berat, coba deh bayangin skenario ini. Gimana caranya astronot ngobrol pas lagi di luar angkasa? Ruang angkasa itu kan hampa udara ya. Kalau mereka ngomong teriak-teriak pun suaranya nggak bakal kedengeran sama sekali. Kenapa? Karena suara butuh medium atau perantara buat merambat. Sementara itu, gelombang radio yang mereka pakai buat komunikasi justru nggak butuh perantara sama sekali. Ini paradoks yang menarik banget kan? Dan ini jadi pintu masuk yang pas buat kita paham kalau nggak semua gelombang di alam semesta ini diciptakan sama. Buat mecahin misteri itu, ini agenda pembahasan kita. Kita mulai dari pengenalan dasar konsep gelombang, terus ngebahas karakteristik fisik gelombang transversal, karakteristik fisik gelombang longitudinal, perbandingan keduanya, nyenggol sedikit soal besaran dan rumus, dan yang paling seru nanti, kita bahas penerapannya di dunia nyata. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pengenalan dasar konsep gelombang. Kalau kita lihat peta konsepnya, gelombang mekanik itu bisa dibagi berdasarkan arah getar, besaran, dan sifat-sifatnya. Nah, kunci utamanya di sini. Gelombang mekanik itu wajib banget punya medium atau perantara buat bergerak. Beda banget sama gelombang elektromagnetik, kayak sinyal radionya astronot tadi. Terus, gelombang itu sebenarnya apa sih? Definisi simpelnya, gelombang adalah getaran yang merambat yang ngebawa energi dari satu titik ke titik lain tanpa mindahin massa mediumnya. Bayangin aja pas kalian lagi nonton bola di stadion, terus ada yang bikin atraksi gelombang penonton alias Mexican Wave. Orang-orangnya kan tetap berdiri di kursi masing-masing kan, gak ikut lari muterin stadion. Nah, persis kayak gitu. Yang jalan atau berpindah itu murni cuma energinya, bukan masanya. Lanjut ke bagian 2, yuk kenalan sama karakteristik fisik gelombang transversal. Kita mulai dari saudara kembar yang pertama nih, gelombang transversal. Ini adalah jenis gelombang yang arah getar partikel mediumnya tegak lurus sama arah rambatnya. Gampangnya gini deh, bayangin kalian ngikat seutas tali ke tiang, terus ujung satunya lagi kalian gerakin naik turun. Tangan kalian kan geraknya ke atas dan ke bawah tuh. Tapi bentuk gelombang di talinya jalan lurus ke depan, menjauhi kalian. Yah, itu dia yang namanya gerak tegak lurus. Secara fisik, gelombang ini gampang banget dikenali karena bentuknya kayak bukit dan lembah. Karena bentuknya yang naik turun ini, dia bisa merambat di medium padat dan permukaan cair, kayak riak ombak di laut gitu. Dan ada satu fitur yang super penting, gelombang ini bisa mengalami polarisasi. Kemampuan polarisasi ini benar-benar krusial loh buat teknologi optik modern yang kita pakai sehari-hari. Sekarang kita masuk ke bagian 3, karakteristik fisik gelombang longitudinal. Nah, kalau yang ini beda 180 derajat sama saudaranya tadi. Gelombang longitudinal itu arah getar partikelnya sejajar atau searah sama arah rambatnya. Kalau transversal tadi ibarat tali yang dikibasin naik turun, longitudinal ini lebih mirip mainan slinky atau pegas yang kalian dorong dan tarik lurus pelan-pelan. Gerakan tangan maju mundur dan gelombangnya pun ikut terdorong maju searah. Kalau kita lihat anatominya lebih dekat, gelombang ini nggak punya bukit atau lembah, melainkan terdiri dari rapatan dan renggangan partikel. Kelebihan utamanya, wah dia fleksibel banget, bisa merambat lewat benda padat, cair, sampai gas. Kayak suara saya yang lagi kalian dengerin sekarang ini, itu merambat lewat udara, karena suara adalah gelombang longitudinal. Tapi ingat satu beda kritisnya ya, karena arah getarnya sejajar, gelombang longitudinal ini sama sekali nggak bisa dipolarisasi. Oke, masuk ke bagian 4, perbandingan transversal dan longitudinal, biar makin nempel di ingatan kita. Fondasi paling utama yang ngebedain keduanya, itu arah getarnya. Ingat aja, transversal itu tegak lurus, sedangkan longitudinal itu sejajar. Sesimpel itu. Tapi jangan salah, satu perbedaan arah getar inilah yang mendikte seluruh sifat dan gimana cara mereka berinteraksi sama dunia fisik di sekitar kita. Berdasarkan tabel literatur ini, perbedaannya kelihatan banget. Transversal bentuknya bukit dan lembah, sementara longitudinal itu rapatan dan renggangan. Kalau soal perantara atau medium, transversal agak milih-milih. Dia lebih terbatas di benda padat sama permukaan cair aja. Tapi kalau longitudinal, dia ngeborong semua medium. Padat, cair, gas, sikat semua. Dan sekali lagi, kemampuan polarisasi itu fitur eksklusif yang cuma dimiliki sama gelombang transversal. Lanjut ke bagian 5, besaran dan rumus gelombang.
Tenang, kita cuman bakal bahas konsep dasarnya aja kok. Parameter yang pertama ada amplitudo, yang biasa disimbolin pakai huruf A besar. Simpelnya, ini tuh jarak maksimum atau simpangan paling jauh dari titik kesetimbangan. Ibaratnya, seberapa tinggi sih puncak bukitnya, atau seberapa dalam lembahnya. Makin gede amplitudonya, berarti makin gede juga energi yang dibawa. Make sense kan? Dari tinggi gelombang kita pindah ke frekuensi atau huruf F kecil. Kalau ini urusannya sama kuantitas dalam waktu yang super singkat. Frekuensi adalah seberapa banyak gelombang yang berhasil terbentuk murni cuma dalam hitungan 1 detik aja. Nah, teman dekatnya frekuensi itu periode atau T besar. Ini kebalikannya persis loh. Periode adalah waktu total yang dibutuhin buat ngebentuk tepat satu gelombang utuh. Jadi, kalau frekuensi nanya ada berapa gelombang dalam sedetik, periode itu nanya butuh waktu berapa lama sih buat bikin satu gelombang? Gampang diingat ya. Terus kita juga kenal sama simbol unik ini, namanya lambda, yang artinya panjang gelombang. Kalau di gelombang transversal, lambda ini adalah jarak fisik beneran dari dua puncak yang berdekatan atau dua lembah yang berdekatan. Kalau di longitudinal, ini jarak dari titik tengah satu rapatan ke rapatan berikutnya. Ini cara keren kita buat ngehubungin hitung-hitungan matematis sama ukuran aslinya di dunia nyata. Dan dari semua parameter itu, muncullah rumus pamungkas kita. V sama dengan lambda dikali F. Kecepatan rambat sebuah gelombang itu sebenarnya cuma hasil kali dari seberapa panjang gelombangnya dengan seberapa sering dia bergetar tiap detik. Rumus cantik ini saking akuratnya berlaku universal di seluruh alam semesta loh. Akhirnya kita sampai di bagian 6. Penerapan dalam dunia nyata. Udah cukup teorinya. Sekarang kenapa kita harus peduli? Ternyata aplikasinya di kehidupan kita gila banget. Ilmuwan manfaatin sifat transversal buat bikin sinar X yang bisa ronsen tulang. Gelombang radio buat sinyal komunikasi kita sehari-hari. Sampai microwave buat manasin makanan. Terus gelombang longitudinal gimana? Berkat kemampuannya nembus cairan, dia dipakai buat alat USG medis ya yang buat ngecek janin di dalam perut. Dan teknologi sonar buat memetakan dasar laut yang dalam banget. Sains itu bener-bener nyelamatin nyawa. Tapi, di balik manfaatnya buat teknologi, mekanika gelombang ini juga jadi otak di balik kekuatan alam yang paling merusak. Coba ingat lagi catatan kelam soal gempa pantai Pangandaran yang bikin pesisirnya porak-poranda. Waktu gempa tektonik terjadi, bumi itu ngelepasin energi raksasa dalam bentuk gelombang mekanik. Pertama, gelombang P atau primer yang sifatnya longitudinal datang duluan nembus lapisan bumi, terus disusul gelombang S yang transversal yang guncangannya luar biasa merusak dan bahkan bisa memicu tsunami yang mematikan. Luar biasa ya, bayangin mulai dari alat medis yang bantu kita ngelihat bayi sebelum lahir sampai gempa bumi yang bisa ngubah satu kota dalam hitungan detik, semuanya digerakin sama prinsip energi getaran yang sama. Jadi, menutup kupas tuntas kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Setelah tahu seberapa besar dampak mekanika ini, kira-kira fenomena alam apa lagi di sekitar kalian yang diam-diam tanpa disadari dikendalikan sama prinsip gelombang tak kasat mata ini? Coba deh perhatiin sekitar kalian hari ini. Terima kasih udah nemenin saya belajar bareng, dan sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.